Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Mega Tanjung Hapsari, Magister Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 Manajemen Keuangan Internasional dari kelas MKS 4C akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dengan materi mekanisme currency dan interest rate swap. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Binti Qoniah dengan NIM 102. Yang kedua ada Endang Adinda Putri dengan NIM 114. Yang ketiga ada Fitria Ayuning Tias dengan NIM 127. Dan yang terakhir ada Lili Fitria Fatmawati dengan NIM 137. Yang pertama, mekanisme currency. Currency adalah mata uang valuta asing sebagai alat bayar yang diterima oleh semua negara. Sedangkan swap adalah nilai dari selisih bunga acuan dari masing-masing mata uang yang ditradingkan di pasar forex. Lalu apa sih currency swap itu? Currency swap atau sering disebut swap ini merupakan produk derivatif atau lebih sering dikenal aset turunan dari produk pasar modal, pasar keuangan maupun forex market. Swap sebenarnya sama dengan tukar-menukar. Dalam swap ini yang dipertukarkan adalah aliran arus kas satu dengan aliran arus kas lainnya. Swap sendiri sering diperdagangkan di luar bursa atau sering disebut OTC, over the counter, dengan ketentuan dan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan. Tipe currency swap berdasarkan praktiknya. 1. Long term forward contract. 2. Straight currency swap. 3. Back to back and parallel launch. 1. Long term forward contract. Kontrak ini terjadi bila mana terdapat dua perusahaan atau institusi yang saling membutuhkan. Kedua perusahaan tersebut dapat melakukan currency swap dalam bentuk long term forward contract terkait waktu berdasarkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan harga pertukaran kedua falas menjadi kesepakatan bersama. Broker dapat menjadi pihak yang mempertemukan dari kepentingan kedua belah pihak, dan brokerlah yang mempunyai peran vital. Broker menjadi sisi yang dapat menjadi fasilitator dalam mempertemukan pihak yang saling membutuhkan. 2. Straight currency swap. Straight currency swap adalah semacam currency swap dalam bentuk pertukaran dua falas pada current rate dengan persetujuan bahwa akan dipertukarkan kembali dengan exchange rate yang sama dan pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Masing-masing pihak akan membayar bunga sesuai dengan jangka waktunya. Bila misalnya tingkat bunga falas A lebih tinggi daripada falas B, pihak yang menerima falas A akan membayar selisih tingkat bunga tersebut kepada pihak yang menerima falas B. Misalnya, 1 juta US dollar diswapkan dengan 180 juta yen dengan tingkat bunga 5% US dollar lebih tinggi daripada tingkat bunga yen. Dengan demikian, pihak yang menerima US dollar harus membayar dengan pihak yang menerima yen sebesar 5% dikali 1 juta US dollar dikurangi 50.000 US dollar. 3. Back to back and parallel launch. Currency swap ini biasanya dilakukan oleh dua perusahaan dari dua negara yang masing-masing mempunyai subsidiari di kedua negara tersebut. Misalnya, perusahaan di USA memberikan pinjaman kepada subsidiari perusahaan UK yang berada di USA, dan sebaliknya perusahaan UK juga memberikan pinjaman kepada subsidiari perusahaan USA yang berada di UK. Munculnya parallel launch ini bersamaan alasannya dengan munculnya euro dollars market, yaitu dengan adanya peraturan Bank UK yang menetapkan apabila perusahaan UK memberikan pinjaman kepada subsidiarinya di luar negeri maka harus membayar premium atas market rate USD. Untuk menghindari taks atas pembelian US dollar, perusahaan UK berusaha mengatur dan mencari pinjaman untuk subsidiari di USA dari perusahaan USA, demikian pula sebaliknya, sehingga timbul pasar currency swap dalam bentuk parallel launch yang menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama, terutama mengenai pembayaran bunga dan hal yang berkaitan dengan kemungkinan apresiasi maupun depresiasi falas. Selanjutnya yaitu fungsi currency swap. 1. Sebagai modal investasi.
umumnya investasi jangka pendek. 2. Sebagai cara lindung nilai dalam menghilangkan risiko. 3. Informasi harga, yaitu mencari atau memberi informasi tentang harga barang komoditi tertentu di kemudian hari. 4. Fungsi spekulatif. 5. Membuat fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien. 6. Untuk melakukan pencegahan gejolak harga pasar yang ekstrim terhadap underlying aset. Contoh currency swap. Misalnya, seorang pengusaha mendapat pinjaman sebanyak 110.000 US dollar untuk jangka waktu 240 hari. Kemudian pinjaman tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan spot rate Rp7.000 per US dollar, sehingga dia mendapatkan rupiah sebanyak 110.000 US dollar dikali Rp7.000 per US dollar sama dengan 770 juta rupiah. Selanjutnya yaitu interest rate swap. Interest rate swap adalah currency swap dari sejumlah mata uang atau falas yang sama, tetapi yang satu dengan tingkat bunga yang tetap atau fixed, sedangkan yang satu lagi dengan tingkat bunga mengambang atau floating. Interest rate swap pada dasarnya merupakan persetujuan antara dua belah pihak untuk menukarkan pembayaran bunga untuk suatu periode tertentu atas dasar suatu nasional value yang disetujui bersama dan dicirikan sebagai tujuan utamanya oleh konversi pembayaran bunga tetap ke dalam pembayaran bunga mengambang. Interest rate swap adalah tingkat swap ditentukan oleh perjanjian. Swap rate adalah pertukaran untuk meminimalisir resiko suatu bunga. Misalnya pertukaran suku bunga yang ditukar dengan suku bunga acuan seperti LIBOR dengan plus atau minus spread. Tingkat swap ini juga merupakan nilai tukar yang terkait dengan pertukaran mata uang. Kurs swap menunjukkan kurs tetap yang diminta pihak dalam kontrak swap sebagai ganti kewajiban untuk membayar kurs jangka pendek, seperti misalnya kurs tenaga kerja atau dana federal yang berlaku di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu cara kerja interest rate swap. Tarif swap diterapkan ke berbagai jenis swap. Swap suku bunga mengacu pada pertukaran suku bunga mengambang untuk suku bunga tetap. Swap mata uang mengacu pada pertukaran pembayaran bunga dalam satu mata uang untuk mata uang lain. Dalam kedua jenis transaksi ini, elemen tetap disebut sebagai nilai tukar. Selanjutnya yaitu terdapat dua skema transaksi IRS sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang pertama, nasabah mengubah eksposur suku bunga dari fixed rate menjadi floating rate. Yang kedua, nasabah mengubah eksposur suku bunga dari floating rate menjadi fixed rate. Interest rate swap. Suatu bank A menginginkan utang dengan tingkat bunga mengambang floating rate, sedangkan suatu perusahaan menginginkan pinjaman dengan tingkat bunga tetap fixed rate. Diasumsikan bank A dapat meminjam dengan tingkat tetap LIBOR yaitu 11,5% dan perusahaan B dapat meminjam dengan tingkat bunga mengambang 14% atau 1% di atas LIBOR. Dalam hal ini, Bank A dan perusahaan B dapat melakukan interest rate swap agreement. Bank A mengeluarkan utang senilai 15 miliar dolar dengan tingkat bunga tetap 11,5%. Perusahaan B mengeluarkan utang dengan nilai yang sama 50 miliar dolar, tetapi dengan tingkat bunga mengambang 1% di atas LIBOR. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan kupon payment kepada bank dengan bunga 12%, sedangkan bank membayar dengan bunga LIBOR kepada perusahaan. Net interest cost utang perusahaan B sama dengan LIBOR plus 1% plus 12% min LIBOR sama dengan 13%. Net interest cost bank A sama dengan 11,5% plus LIBOR min 12% sama dengan LIBOR min 0,5%. Contoh plan vanilla interest rate swap. A meminjam
1 miliar rupiah dari B, tenor 5 tahun, suku bunga Bank Indonesia RAT. B meminjam 1 miliar rupiah dari A, tenor 5 tahun, suku bunga 8%. Seed limit dilakukan setiap 6 bulan sekali. Artinya ada 10 kali periode seed limit selama 5 tahun. Misalkan Bank Indonesia REIT pada saat T sama dengan 0 adalah 7,75%. Kemudian selanjutnya naik menjadi 8%. Kemudian naik yaitu 1 miliar rupiah. Maka antara A dan B tidak diperlukan adanya pertukaran pinjaman 1 miliar rupiah saat T sama dengan 0. Hanya ada pertukaran pembayaran cash flow pada periode seed limit. Plan vanilla interest rate swap. Berikut perhitungan seed limit untuk beberapa periode di depan. 1. Pada periode seed limit pertama T sama dengan 1, oleh karena Bank Indonesia REIT 0,25% di bawah fixed rate payment 8%, maka pihak B membayar kepada A sejumlah 2,5 juta rupiah. Pada saat T sama dengan 2, karena Bank Indonesia REIT naik menjadi 8%, maka tidak perlu adanya pertukaran cash flow. 3. Pada saat T sama dengan 3, karena Bank Indonesia REIT naik menjadi 8,25%, maka A yang harus membayar 2,5 juta kepada B. 4. Pada saat T sama dengan 4, karena Bank Indonesia REIT naik menjadi 8,5%, maka A membayar kepada B 5 juta. Kelima, seed limit berikutnya tergantung kepada keadaan Bank Indonesia REIT sehingga menentukan apakah A bayar kepada B atau sebaliknya. Demikian tadi pemaparan materi dari kelompok 8 tentang mekanisme currency dan interest rate swap. Tentunya pemaparan materi dari kelompok kami masih terdapat kekurangan, namun kami berharap penjelasan materi tadi dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua, dan apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.